Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah masuk di pertemuan ke-6 ya, kalau tidak salah ini adalah pertemuan ke-6, di mana Iya, materi kita hari ini bisa dilihat di layarnya. Saya share screen dulu. Nah, materi kita hari ini hanya satu kegiatan seperti biasa, yaitu kegiatan 2, tidak terlalu banyak, hanya menyebutkan unsur-unsur surat penawaran. Ya. Oke. Nah, di mana di kegiatan 1 atau di C ini kita sebenarnya masuk di sini menganalisis teks negosiasi. Ya. Nah, di kegiatan pertama itu ada menentukan bagian-bagian struktur teks negosiasi, tapi ini sudah dipelajari, saya sudah ajarkan di pertemuan kedua. Ya, ini pertemuan kedua sudah saya ajarkan ini. Makanya saya langsung ke kegiatan 2, yaitu menyebutkan unsur-unsur surat penawaran dan pemesanan barang. Apa itu unsur-unsurnya? Ya, bisa dilihat. Ini sudah saya ajarkan di pertemuan kedua. Kalau ingin melihatnya, buka saja rekaman pertemuan kedua. Atau buka di Classroom pertemuan kedua. Ada di situ lengkap. Nah, sekarang untuk kegiatan 2 ini, Indri bisa dengar suara saya? bisa Pak. Oke, silahkan dibacakan kegiatan 2. Kegiatan 2 menyebutkan unsur surat penawaran. Surat penawaran dan pemesanan barang dilihat dari tujuannya, termasuk surat niaga. Surat niaga adalah surat yang digunakan dalam kegiatan perdagangan. Struktur surat niaga hampir mirip dengan surat resmi yang mencakup unsur-unsur berikut ini. 1. Kop surat. Nama atau lembaga, instansi, atau organisasi penulisannya menggunakan huruf kapital. besar atau kapital. Oke, nah perhatikan, stop. Kita langsung melihat dulu salah satu contoh surat niaga atau surat yang digunakan dalam kegiatan perdagangan. Ya. Nah, kalau misalnya kalian punya perusahaan, punya toko yang besar, ingin memesan barang, ya bisa dilakukan dengan membuat surat pemesanan. Ya, kalau sudah dapat surat penawarannya, ya ditawarkan baru dipesan. Kita lihat contohnya. Ya, kita lihat contohnya. Dulu saya perlihatkan contoh surat penawaran. Kelihatan tidak ini contohnya? Tidak Pak. Tidak ya? Oke, saya harus share seperti ini. Kelihatan tidak? Kelihatan Pak. Nah. Oke. Ada yang punya buku di dekatnya yang dibacakan tadi? Saya Pak. Oke. Ada ya? Nah, coba bacakan tadi yang pertama. Apa tadi itu yang pertama? Kop surat. Harus Nama lembaga, instansi, atau organisasi penulisannya menggunakan huruf besar atau kapital. Nah, coba lihat. Namanya ya, itu lasisan harusnya huruf besar, tapi ini tidak. Nah, berarti ini kita analisis dulu, berarti ini salah. Lanjut B. Huruf, alamat, dan kontak telepon serta website atau email jika ada penulisannya menggunakan huruf besar dan kecil. Oke, perhatikan.
Alamatnya menggunakan huruf besar dan kecil, bisa kalian lihat. Ada Jalan Agus Salim, J-nya, kemudian websitenya sudah betul, email sudah betul. Oke, lanjut. Lanjut. Logo lembaga atau instansi atau organisasi. Oke. Logo lembaga, instansi atau organisasi, betul ada. Lanjut. 2. Nomor surat. Nah, ada nomor surat kamu lihat? Ada, Pak. Ya, ada. Tadi logonya itu ada di atas warna pink dengan gambar es krim, betul. Lanjut. Lampiran. Oke, lampiran 1 lembar ada. Nomor 4. Inti hal dalam kurung inti atau perihal surat tersebut. Ditulis seperti judul karangan. Oke. Inti surat atau pokoknya itu surat. Hal, ada halnya. Perihal, ada penawaran produk. Ya, bisa kamu lihat di sini ini. Lanjut. Tanggal surat. Posisi di kanan sejajar dengan nomor surat. Perhatikan, posisi surat itu berada di sini, pojok kanan ada. Lanjut. Alamat penerima surat. Hindari penggunaan kata kepada. Apa tadi, bisa diulangi? Tidak saya dengar. Alamat penerima surat. Hindari penggunaan kata kepada. Nah, alamat penerima surat ada Jalan Kartini, Kota Batu, Jawa Timur. Ya. Hindari kata kepada. Misalnya di sini, kalau biasanya kamu menulis surat ke sekolah, kepada yang terhormat Bapak Ibu guru di sekolah. Harusnya itu jangan menggunakan kata kepada. Yang terhormat Bapak Ibu guru di sekolah. Sama dengan ini. Ya. Nama yang ditujukan kepada, ya, kepada yang terhormat, jangan. Cukup yang YTH yang terhormat Marhaban Wedding Organizer. Lanjut. Salam pembuka surat. Akhiri dengan penggunaan tanda baca koma. Oke. Ulangi lagi, coba diulangi. Salam pembuka surat. Akhiri dengan penggunaan tanda baca koma. Nah, ini ya pembukanya. Dengan hormat. Koma. Ya. Dengan hormat. Koma. Nah, bisa kalian lihat, dengan hormat, koma. Nanti mengajar. Oke, lanjut. Tubuh surat yang terdiri atas bagian pembuka, isi atau maksud surat, dan penutup. Coba diulangi lagi satu kali. Tubuh surat. Tubuh surat yang terdiri atas bagian pembuka, isi atau maksud surat, dan penutup. Nah, pembukanya dulu ya. Ini dengan hormat sampai perkawinan ini. Bisa dibaca, dengan hormat lasisan es krim. Ini adalah pembuka. Nah, sampai kami sudah berpengalaman itu masih pembuka. Nah, isinya ini menawarkan harga khusus selama promosi bulan April. Oke, lanjut. Terakhir, salam penutup surat diikuti nama, jabatan, dan tanda tangan penanggung jawab surat. Oke. Penutup. Ini jelas demikian. Kemudian siapa yang bertanda tangan dengan jabatannya ada. Oke, lanjut, masih ada di situ. Indri?
Oke, saya cek ya. Saya cek dulu. Salam penutup surat diikuti nama, jabatan, dan tanda tangan. Oke, sudah. Nah, jadi nanti itu akan saya kirim di WhatsApp. Jadi materi kita hari ini cukup menyebutkan unsur-unsur surat penawaran. Kop surat terdiri dari nama lembaga. Ya, apa tadi nama lembaganya? Latsisan. Penulisannya harus menggunakan huruf kapital. Alamat ada, website ada, email ada. Jika ada penulisan menggunakan huruf besar dan kecil itu emailnya ya. Dan websitenya. Logo tadi ada warna pink. Nomor surat jelas ada. Lampiran 1 lembar. Hal ada. Penawaran. Tanggal ada. Tanggal 15 Maret tadi di posisi kanan. Alamat penerima surat. Hindari penggunaan kata kepada. Ada tadi yang terhormat. Kemudian salam pembuka ya, dengan hormat diakhiri dengan tanda koma. Tubuh surat terdiri atas bagian pembuka ada, isi ada, maksud surat ya penawaran ya, dan diakhiri dengan penutup. Oke, saya tunjukkan kembali, saya ulangi lagi satu kali. Saya tunjukkan kembali. Kelihatan di layarnya? Kelihatan, Pak. Oke. Nama perusahaan tadi harus huruf besar, berarti ini salah. Ya. Kemudian alamat ada, betul. Penulisan website harus huruf kecil, ini betul. Email juga harus huruf kecil. Tanggal surat di pojok sebelah kanan, betul, selurus dengan nomor surat. Ya, ditanyakan juga tadi apakah ada nomor suratnya, ada. Apakah ada perihalnya, ada. Ya, lampiran ada 1 lembar. Kemudian yang ditekankan tadi, hindari menggunakan kata kepada. Ya, sama halnya kalau kamu mengirim surat sakit ke sekolah, jangan menggunakan kepada, yang terhormat. Kemudian penulisan alamatnya. Lanjut ke salam pembuka dengan hormat, diakhiri tanda koma. Ini pembukanya mulai dengan hormat sampai dengan penampilan elegan. Ya, jadi tubuh surat tadi ini, pembukanya dulu, kemudian isinya. Nah, isinya ini dalam rangka pembukaan cabang baru menawarkan. Ya, kemudian penutup. Demikianlah surat penawaran ini kami sampaikan. Kemudian ini salam penutup ya ini salam penutup demikian. Kemudian penutupnya ya ada yang nama lengkap yang bertanda tangan diikuti dengan jabatannya di atas. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silahkan, dipertanyai mungkin. Indri, Putri, Rio. Oke, ada? Tidak ada juga. Tidak ada aja. Tidak ada, Pak. Oke. Untuk tugas pertamanya kan saya sudah jelaskan di bab sebelumnya toh, di pertemuan sebelumnya. Materinya sudah, tapi tetap saya bahas kembali mungkin 2 menit. Kelihatan di layarnya? Tugas bab 1. Ini. Carilah satu teks negosiasi, kelihatan? Tidak, Pak. Tidak ya, oke saya share ulang. Ini. Carilah satu teks negosiasi di internet. Sudah saya jelaskan ini. Nah, untuk bukunya ya
Insya Allah besok sudah bisa diambil di sekolah. Mungkin Andi Petengai bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Andi Petengai tinggal dalam kota Pangkal ini atau di mana? Di luar Pak, di luar kota Pangkal Pak. Di mana? Amparita atau Mas CP Pak. Oh, Mas CP, jauh ya? Iya, Pak. Tapi jaringan di sana bagus kan? Tidak terlalu Pak. Oke, tidak terlalu. Tapi ini suaramu bagus saya dengar. Kalau Rio Hartawan bisa dengar suara saya? Bisa Pak, bisa. Bisa. Rio Hartawan tinggal di mana? Di Pangkajen aja Pak. Oke. Misalkan saya suruh datang ke sekolah ambil bukunya temannya, bisa tidak mewakili temannya? Mapnya temannya yang kemarin itu. Takut hilang Pak. Oh, takut hilang. Kalau begitu silahkan ambil masing-masing di sekolah. Nanti saya tunggu. Saya siapkan di meja ya. Jangan dibongkar, cukup cari punya kalian. Oke, kalau begitu untuk tugas ini ada pertanyaan tidak? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada. Oke, kalau memang tidak ada, memang saya sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Silahkan nyalakan videonya untuk Putri Ramadhani. Bisa dengar suara saya? Tidak ada suaranya saya dengar Putri. Putri tinggal di mana? Di mana Putri? Kurang apa? Oh, alat tuang. Oke, silahkan nyalakan videonya. Putri, Rio, saya SC supaya nama tak kelihatan. Tinggal Rio. Tidak apa-apa kalau tidak mau kasih kelihatan mukanya, cukup ditutup. Yang penting. Oke, saya SC ya. Oke, saya sudah SC. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya sangat berterima kasih atas kehadirannya dan saya berharap untuk pertemuan berikutnya tetap ada yang bisa mewakili temannya hadir di Zoom. Jangan seperti kelas lain, ada satu kelas tidak ada sama sekali yang mau ikut Zoom. Ya, saya kurang tahu juga. Biasanya kalau tidak ada yang mau ikut, rekamanmu yang saya kasih. Yang tadi ini saya upload di YouTube. Itu yang saya kasih untuk kelasnya supaya dia bisa juga mendapatkan materi secara langsung dari saya. Oke, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan ke-6 saya nyatakan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.